selamat pagi teman-teman kelas 8 semuanya. Sebelum kita memulai pembelajaran, silahkan rapihkan barisan kursinya terlebih dahulu. Ibu lihat di meja tengah masih ada botol dan ponsel yang menyala. Tolong disimpan ke dalam tas agar kondisi belajar kita optimal dan benda-benda tersebut tidak mengganggu pembelajaran kita pada hari ini. Hari ini kita masuk pada pembahasan bab 6 mengenai indahnya beragama secara moderat. Tujuan diskusi kita hari ini sangat jelas anak-anak. Kita harus mampu merumuskan cara konkret bersikap toleran di lingkungan sekolah berdasarkan konsep umatan wasaton yang ada di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 143. Sebelumnya, Ibu punya satu pertanyaan kunci yang menantang untuk kalian renungkan, yaitu berdasarkan studi kasus di buku paket halaman 53, ada siswa yang bernama Andi yang membagikan info tentang kemurnian Al-Quran di grup WhatsApp kelas, lalu diprotes oleh temannya yang non-muslim bernama Yohanes. Menurut kalian, apakah sikap Andi tersebut sudah mencerminkan toleransi beragama yang benar di sekolah? Ya, silahkan kelompoknya Mutia untuk memberikan terlebih dahulu pendapatnya tentang hal yang Ibu tadi pancing. Baik, Ibu rangkum pendapat dari kelompok 1 ya. Menurut kalian, sikap Andi sudah benar karena menyampaikan kebenaran agamanya. Nah, sekarang Ibu minta penjelasan lebih dalam. Apa alasan dan dasar yang kuat dari pandangan kelompok kalian tersebut? Karena merasa itu grup sendiri ya. Bagus, sekarang bagaimana dengan kelompok yang lain? Ibu berikan kesempatan kepada barisan sebelah kiri. Oke, Kurnia, silahkan beri pendapat temannya tadi. 2. Tunggu sebentar semuanya, mohon diperhatiannya ya. Kembali lagi ke depan kelas. Di kelas kita, aturan prosedur kerjanya sudah kita tetapkan bersama. Satu orang bicara, yang lainnya mendengarkan secara bergantian. Tidak ada yang saling memotong pembicaraan dengan nada tinggi ya. Wah, Ibu melihat diskusi ini berada di jalan buntu ya, karena benturan dua argumen. Mari kita catat apa yang kita sepakati. Kita semua sepakat bahwa menjaga keaslian Al-Quran itu wajib bagi umat Islam. Namun, hal yang belum kita sepakati adalah di mana ruang publik yang etis untuk membagikannya. Agar diskusi kita berjalan seimbang, mari kita mintai pendapat siswa dari pojok sana. Coba Dina, yang dari tadi enggan berpartisipasi untuk berdiskusi, silahkan sampaikan pendapatmu sebagai penengah. Wah, luar biasa. Jawaban dari Dina sangat tepat dan menjadi solusi. Dina mengatakan bahwa sesuai dengan bab 6 halaman 148, kita harus bersikap adil dan proporsional, yaitu menempatkan suatu pada tempatnya. Info keagamaan internal sebaiknya dibagikan di grup khusus pemeluk agama tersebut agar keharmonisan kelas tetap terjaga. Ibu berikan poin penguatan plus untuk Dina. Tepuk tangan semuanya. Jadi anak-anak, dengan bersikap moderat atau umatan wasaton, kita bisa menghindari perilaku ekstrim yang dapat merusak kerukunan kelas. Coba Gibran, tolong fokusnya diarahkan kembali pada lembar kerja kelompok ya. Dan coretan di mejanya nanti tolong dibersihkan setelah kelas usai sebagai wujud tanggung jawab perilakumu di kelas. Baik, terima kasih kepada Gibran sudah mau kembali aktif bekerja sama kelompoknya. Mohon maaf, Kurnia, perbandingan kasus kita dengan masalah politik pilkada di luar sana sepertinya sudah mulai melenceng dan tidak relevan dengan fokus bahasan sekolah kita hari ini. Mari kita tandai hal tersebut dengan hal yang tidak relevan dan kita kembali pada fokus kerukunan di lingkungan madrasah kita saja. Baik anak-anak, karena waktu diskusi kita sudah habis, mari kita merangkum hasil diskusi kita hari ini. Merujuk pada isi Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 143, ajaran Islam menuntut kita untuk menjadi umat pertengahan yang adil dan moderat. Kita wajib meyakini kebenaran kitab suci kita, namun kita juga memiliki kewajiban sosial untuk menghormati perbedaan di tengah masyarakat multikultural. Sebelum kelas Ibu akhiri, mari kita menilai bersama-sama proses diskusi yang sudah berlangsung tadi. Menurut kalian, apakah pembagian kesempatan bicara hari ini sudah berjalan adil? Apakah ada kelompok yang merasa suaranya dimonopoli?
Alhamdulillah jika kalian merasa prosesnya sudah adil dan menyenangkan. Sebagai gambaran tindak lanjut di rumah, silahkan kalian membuka halaman 162 pada rubrik siap berkreasi. Tugas kalian adalah menyusun sebuah pantun kreatif yang berisi tentang pentingnya sikap moderat dalam beragama. Tugas ini dikumpulkan pada pertemuan minggu depan ya. Terima kasih atas partisipasi aktif dan kedisiplinan kalian hari ini. Tetap jaga kerukunan dan selamat siang. Sudah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.